Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan mempresentasikan terkait materi sistem akuntansi. Maka dari itu, pertama-tama sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Perkenalkan, saya Nelly Zaulan Ramadhani dengan NPM terakhir 196. Perkenalkan, nama saya Nalimatul Haq dan NPM Mahir 179. Saya Danisa Isi Reski dengan NPM Mahir 202. Materi pertama adalah sistem akuntansi dasar. Sistem akuntansi dasar adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan dan operasional suatu bisnis. Semua akuntansi juga itu dalam 3 tahap. Pertama, menganalisa kebutuhan informasi pengguna. Kedua, desain sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dan terakhir, melaksanakan sistem. Untuk Connect Solution, Clark membutuhkan laporan keuangan untuk bisnis barunya. Lalu dirancanglah sistem menggunakan sistem manual dasar yang mencakup bagian apapun, jurnal 2 kolom, dan buku besar. Terakhir diterapkan sistem untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Setelah sistem tersebut diimplementasikan, masukan dari pengguna digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan sistem. Rancangan sistem akuntansi terdiri dari pengendalian internal, dan yang kedua, metode pemrosesan informasi. Kontrol internal adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Misalkan metode pengolahan adalah cara sistem akuntansi mengumpulkan, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi. Materi-materi ini dapat berupa buku petunjuk atau terkomputerisasi. Selanjutnya, sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi manual adalah dapat dilakukan secara manual atau terkomputerisasi. Sistem dapat dilakukan secara manual atau terkomputerisasi. Pemahaman sistem manual penting untuk mengenali hubungan antara data dan laporan akuntansi, karena prinsipnya juga digunakan dalam sistem terkomputerisasi. Pada bab sebelumnya, transaksi Net Solutions dicatat manual dalam jurnal umum dan diposting ke buku besar. Sistem ini sederhana dan mudah dipahami jika transaksi sedikit, namun jadi tidak efisien saat jumlah transaksi meningkat. Dalam kasus tersebut, jurnal khusus dan buku besar membantu lebih efektif digunakan. Eh, ini adalah buku besar membantu, yaitu buku besar terpisah yang berisi kumpulan atau kumpulan akun individual dan karakteristik serupa. Buku besar utama disebut buku besar umum dan mencakup semua akun neraca serta laporan laba rugi. Setiap, setiap buku besar pembantu diringkas dalam buku besar umum melalui akun pengendali dan total saldonya harus sama. Dua buku besar pembantu yang paling umum adalah buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang usaha. Selain dua jenis tersebut, beberapa bisnis juga menggunakan buku besar pembantu lain, seperti untuk peralatan, guna mencatat detail biaya, lokasi, dan data lainnya. Dalam bahasan ini, sistem akuntansi dijalankan untuk bisnis jasa. Selanjutnya ada jurnal khusus. Satu cara membuat prosesan transaksi lebih efisien dalam sistem manual adalah dengan menggunakan jurnal khusus, yaitu jurnal yang mencatat satu jenis transaksi berulang. Format dan jumlah jurnal khusus yang digunakan suatu bisnis bergantung pada sifat bisnisnya. Transaksi umum dan jurnal khusus terkait yang digunakan oleh jasa kecil adalah sebagai berikut. Selanjutnya, jenis transaksi jurnal khusus dan buku besar membantu dijelaskan seperti berikut. Dan terakhir diasumsikan bahwa Net Solutions memiliki saldo buku besar berikut pada tanggal 1 Maret 2019. Selanjutnya yaitu ada jurnal pendapatan. Nah, jurnal pencatatan semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan jasa selama bulan Maret 2019. Nah, misalnya pada tanggal 2 Maret ada pendapatan dari aksesoris Bakery sebesar 2.200 yang dicatat di sisi debit untuk akun receivable dan kredit untuk fees earned. Nah, pencatatan seperti ini menunjukkan bahwa pendapatan masih berupa piutang, bukan kas. Dengan jurnal pendapatan, perusahaan bisa memantau efisiensi pencatatan pendapatan jasa secara terpisah dari penerimaan kas. Nah,
Sebelumnya NetSolution itu mencatat 8 akun dan 12 posting ke buku besar. Proses ini dapat dibuat lebih efisien dengan jurnal pendapatan karena debit dan kredit bernilai sama atau balance, sehingga cukup satu kolom jumlah. Setiap transaksi mencantumkan tanggal, nomor faktur, nama pelanggan, dan jumlah. Pendapatan dicatat saat faktur dikirim. Misalnya pada 2 Maret, NetSolution menerbitkan faktur nomor 615 kepada aksesoris by Claris sebesar 200 dolar dan mencatatnya dalam jurnal pendapatan. Nah, proses pencatatan jurnal, langkah pertamanya adalah pencatatan ke buku besar pembantu piutang, di mana setiap transaksi dicatat ke akun pelanggan agar saldo selalu diperbarui. Nah, langkah kedua, mencantumkan referensi sumber entry di kolom postref yang diisi dengan huruf R untuk jurnal pendapatan dan nomor halamannya. Lalu langkah ketiga yaitu memberikan tanda centang sebagai bukti bahwa transaksi sudah dibukukan ke buku besar pembantu. Dan yang terakhir adalah jumlah total pendapatan bulan tersebut dicatat ke buku besar umum. Total pendapatan dicatat dengan debit dan akun piutang usaha dan kredit pada pendapatan jasa. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa lihat proses posting atau pemindahan dari data dari jurnal ke pendapatan ke buku besar. Setiap transaksi dari jurnal pendapatan dipindahkan ke akun yang sesuai di buku besar pembantu. Piutang usaha, misalnya aksesoris by Clary, Webzone, dan Web Cantina. Kemudian dari total jumlah jurnal pendapatan dipindahkan ke jurnal umum, yaitu debit pada akun piutang usaha dan kredit pada akun pendapatan jasa. Proses posting ini penting supaya saldo di setiap akun itu selalu diperbarui dan laporan keuangan bisa disusun dengan akurat. Selanjutnya yaitu ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal ini tuh digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai. Nah, kolom itu menyesuaikan dengan jenis transaksinya, seperti piutang usaha atau pendapatan. Sebagai contoh, pada tanggal 19 Maret, NetSolutions menerima pembayaran sebesar $3.400 dari Web Cantina. Pada tanggal 1 Maret, menerima $400 dari pendapatan sewa. Nah, melalui jurnal ini, perusahaan bisa mengetahui semua pemasukan kas dengan lebih teratur dan mudah dilacak. Nah, cara pencatatannya itu yang pertama, mencatat setiap penerimaan kas ke akun pelanggan di buku besar pembantu piutang agar saldo selalu diperbarui. Untuk yang kedua, yaitu menambahkan kode referensi di buku besar untuk menunjukkan sumber entry. Yang ketiga, memberikan tanda centang di kolom referensi jurnal untuk menandakan transaksi telah dibukukan. Untuk yang keempat, memposting total bulanan kolom kredit piutang usaha ke akun piutang usaha di buku besar. Nah, yang kelima, memposting total bulanan kolom kas ke akun kas debit ke akun kas kredit. Memposting akun-akun lain secara individual seperti pendapatan sewa, lalu memberikan tanda centang di bawah kolom akun lainnya seperti tanda selesai. Baik, selanjutnya adalah pengendali piutang dan juga buku besar pembantu piutang. Setelah semua posting telah diselesaikan, maka saldo di buku besar pembantu piutang harus dijumlahkan. Jumlah tersebut kemudian harus dibandingkan dengan saldo akun pengendali piutang dalam buku besar. Jika akun pengendali piutang dan buku besar pembantu piutang tidak sesuai, maka telah terjadi kesalahan. Bisa dilihat dari dua tabel tersebut, total akhirnya merupakan saldo yang sama. Next. Selanjutnya adalah jurnal pembelian. Nah, seluruh pembelian secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian ini. Di kolom utang usaha, item yang paling sering dibeli secara kredit menentukan judul kolom lainnya. Misalnya, NetSolution sering membeli perlengkapan secara kredit, maka kolom rekening lain debit digunakan untuk mencatat pembelian atas barang yang tidak dimiliki kolom debit khusus. Nama akun yang akan didebit dimasukkan di dalam kolom kredit lain debit dan jumlahnya dimasukkan di kolom jumlah. Perlu diingat bahwa akun debit sama dengan uh, kolom kredit. Next.
Selanjutnya adalah posting jurnal. Langkah pertama, setiap pembelian secara kredit dicatat dalam akun yang dikredit dalam buku besar pembantu piutang usaha. Setelah itu, kolom posting ref diisi dengan memasukkan huruf P untuk jurnal pembelian dan nomor halaman jurnal pembelian. Jika telah tercatat, maka harus diberi tanda centang pada kolom post ref pada jurnal pembelian. Sebagai contoh, pembelian persediaan sebesar $600 secara kredit dari Howard Supplies pada tanggal 3 Maret yang diangkat dari jurnal pembelian HL11. Kolomnya seperti berikut. Next. Selanjutnya adalah posting jurnal. Langkah ketiga, total dari akun utang usaha, perlengkapan, dan peralatan diposting di buku besar yang terpisah sesuai akunnya. Sebagai contoh, saldo akhir total total utang usaha sebesar $6.230, perlengkapan sebesar $3.430, dan peralatan sebesar $2.800. Maka seperti berikut. Next. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Seluruh jurnal pengeluaran kas memiliki kolom kas. Item yang paling sering dibayar secara tunai menentukan judul kolom lainnya. Misalnya, Net Solution sering membayar tunai kepada kreditur secara kredit. Dengan demikian, jurnal pengeluaran kas memiliki kolom akun utang usaha. Selain itu, Net Solution melakukan semua pembayaran dengan cek. Dengan demikian, nomor cek dimasukkan untuk setiap pembayaran di kolom nomor cek di sebelah kanan kolom tanggal. Next. Posting jurnal. Langkah pertama, setiap pembayaran secara tunai dicatat ke dalam akun yang dikredit dalam buku besar pembantu utang usaha. Setelah itu, kolom posting ref diisi dengan memasukkan huruf CP, CP yang mewakili jurnal pengeluaran kas, dan nomor halaman jurnal pengeluaran kas. Jika telah tercatat, maka beri tanda centang pada kolom post ref pada jurnal pembelian. Sebagai ilustrasi, pembayaran sebesar $1.230 kepada Greco Supplies pada tanggal 15 Maret. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Next. Baik, langkah ketiga adalah total akhir dari akun utang usaha, kas, beban sewa, dan beban utilitas diposting di buku besar yang terpisah sesuai akunnya masing-masing. Sebagai contoh, saldo akhir utang usaha sebesar $6.230, perlengkapan sebesar $3.430, dan peralatan sebesar $2.800. Maka posting jurnalnya adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah akun kontrol hutang usaha dan buku besar pembantu. Setelah semua pembukuan selesai untuk bulan tersebut, maka saldo dalam buku besar pembantu utang usaha harus ditotal. Total tersebut kemudian harus dibandingkan dengan saldo akun pengendali utang usaha dalam buku besar. Jika akun pengendali dan buku besar pembantu tidak sesuai, maka telah terjadi kesalahan. Bisa dilihat dari dua kolom tersebut, saldo akhirnya sama-sama bernilai sama. Next. Baik, berikutnya ada sistem akuntansi terkomputerisasi. Next. Pengertian. Sistem akuntansi terkomputerisasi adalah sistem yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi komputer untuk mencatat, mengolah, menyimpan, dan melaporkan data keuangan secara otomatis. Tujuannya adalah agar proses akuntansi menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan mudah dianalisis dibandingkan dengan sistem manual. Dalam sistem ini, transaksi dicatat melalui formulir elektronik seperti faktur atau tanda terima yang secara otomatis diposting ke buku besar dan laporan keuangan. Next. Detailnya, untuk keunggulan utama yaitu yang pertama, proses pencatatan lebih cepat dan otomatis. Yang kedua, akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual. Ketiga, informasi saldo akan tersedia real time untuk pengambilan keputusan. Contoh softwarenya ada QuickBooks dari produk Intuit Inch. Langkah penggunaan QuickBooks sendiri yang pertama yaitu mencatat pendapatan lewat formulir faktur elektronik, otomatis debit ke piutang usaha dan kredit ke pendapatan. Yang kedua, mencatat penerimaan kas lewat formulir terima pembayaran, otomatis debit ke kas dan kredit ke piutang.
Berikutnya, membuat laporan otomatis seperti saldo piutang pelanggan, biaya yang diperoleh per pelanggan, serta laporan penerimaan kas. Next. Ada di sini saya lampirkan terkait contoh pendapatan dan penerimaan kas di QuickBooks. Berikutnya. Nah, kelebihan software akuntansi seperti contoh ada QuickBooks TurboTax. Yang pertama yaitu semua perhitungan dan penautan antar formulir dilakukan secara otomatis. Yang kedua, kesalahan debit kredit langsung terdeteksi. Yang ketiga, tidak ada salah input atau salah hitung secara manual. Yang keempat, dapat membuat laporan keuangan dan pajak dalam bentuk formulir elektronik. Nah, perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Nah, yang pertama jenis utama ada B2C, yaitu business to consumer, transaksi langsung ke konsumen, yaitu contoh ada Amazon, Apple, lalu Priceline. Yang kedua ada B2B, yaitu business to business atau antar perusahaan, seperti contoh Cisco Systems atau ada juga Union Pacific. Yang manfaatnya yaitu mempercepat dan meningkatkan efisiensi transaksi. Nah, berikutnya ada bidang penerapan e-commerce. Yang pertama ada SCM atau Supply Chain Management, yaitu koordinasi kebutuhan dan pasokan barang. Berikutnya ada CRM, yaitu Customer Relationship Management, yaitu perencanaan dan pengelolaan hubungan pelanggan. Yang berikutnya ada PLM, yaitu Product Life Cycle Management, yang dimana pengembangan dan desain produk. Berikutnya, ada analisis dan interpretasi keuangan, analisis segmen. Next. Pengertian. Nah, analisis segmen itu apa sih? Analisis segmen adalah proses mengevaluasi kinerja keuangan bagian-bagian segmen tertentu dari suatu perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagian mana yang paling menguntungkan atau memerlukan perbaikan operasional. Segmen bisa berupa unit usaha atau divisi, jenis produk atau jasa, serta wilayah geografis. Next. Berikutnya, nah, ada detail fungsi dan tujuan analisis segmen. Yang pertama, menilai profitabilitas tiap bagian, yaitu membantu manajemen fokus pada segmen yang paling menguntungkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan membandingkan performa antar segmen. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis seperti ekspansi, penghentian lini produk, serta penetapan anggaran. Yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi laporan keuangan bagi pemangku kepentingan seperti investor, manajemen, serta kreditur. Next. Nah, ini ada contoh terkait analisis segmen. Yang dimana bisa kita ketahui kedua analisis tersebut menunjukkan bahwa Intuit mengalami penurunan pendapatan antara kedua tahun tersebut, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan pajak profesional segmen terkecilnya. Segmen pajak konsumen menunjukkan pertumbuhan pendapatan antara kedua tahun tersebut dan terus meningkatkan pangsa pasarnya terhadap total pendapatan. Nah, namun pertumbuhan ini tidak cukup untuk mengimbangi penurunan pajak usaha kecil dan pajak profesional. Berikutnya. Nah, hubungan dengan sistem akuntansi itu apa sih? Yang pertama, data keuangan tiap segmen dikumpulkan melalui sistem akuntansi, baik manual maupun terkomputerisasi. Yang kedua, laporan segmentasi memudahkan analisis profitabilitas, efisiensi, dan tren pendapatan. Yang terakhir yaitu sistem terkomputerisasi seperti QuickBooks bisa menampilkan laporan per segmen atau per proyek secara otomatis. Nah, sampai di ujung presentasi dari kami kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.